Gue yakin ya, yang punya barang begini pasti banyak showroom-showroom lain. Tapi yang membedakan mobil ini dari yang lain adalah kilometernya yang baru berjalan 7.000 kilometer aja. Apa kabar friends? Ketemu lagi sama gue Rainer dari Formula Motor TV. Kayaknya kita udah lama ya nggak review mobil ya. Gimana kalau hari ini kita review mobil? Karena di belakang gue udah ada Toyota Innova V Reborn Diesel tahun 2019 yang masih kayak baru banget. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue yakin ya, yang punya barang begini pasti banyak showroom-showroom lain. Tapi yang membedakan mobil ini dari yang lain adalah kilometernya yang baru berjalan 7.000 kilometer aja. Sebelum kita lanjut, gue mau say thank you dulu buat kalian semua yang udah setia nontonin channel kami. Berkat kalian, video kami yang review Hyundai H1 itu udah tembus lebih dari 1000 views. Kalau kalian yang belum nonton, silahkan nonton linknya di sini. Balik lagi ke Innova, mobil legendaris ini bisa dibilang sebagai mobil favorit keluarga Indonesia. Gimana enggak? Tampilan luarnya elegan dan berkelas. Mesinnya bandel dan irit, serta interiornya itu luas dan nyaman. Soal harga, Innova V 2019 diesel ini juga memiliki harga yang menarik, yaitu 354 juta untuk OTR kredit dan 395 juta untuk OTR cash. Gimana kondisinya? Kita cek langsung. Sebelum kita cek kondisinya, gue mau ceritain sedikit dulu tentang histori mobil ini. Kenapa Toyota Innova bisa disebut sebagai mobil yang legendaris? Untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu balik throwback ke tahun 1977. Udah jadul banget ya. Cikal bakalnya Innova itu dulu seperti ini. Memang bukan mobil penumpang ya, dia mobil komersil. Karena waktu zaman itu Indonesia lagi gencar-gencarnya pembangunan. Jadi dia Indonesia dan Toyota itu melakukan kerjasama untuk membuat mobil BUV atau Basic Utility Vehicle. Nah, jadi mobil-mobil komersial seperti itu memang pada zamannya laku keras. Untuk namanya sendiri, Kijang itu nggak diciptain asal. Kijang itu memiliki kepanjangan dari kerjasama Indonesia dan Jepang. Karena Kijang memiliki harga yang relatif rendah, terus bisa muat banyak, dan ground clearance-nya itu tinggi. Jadi pada zamannya dia laris manis banget. Terbukti waktu itu dia mencatatkan angka penjualan 26.000 unit 4 tahun setelah peluncurannya. Nah, karena saking larisnya dia juga dijual di berbagai daerah negara lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan bahkan hingga Afrika Selatan. Saking larisnya juga banyak merek-merek lain yang ngikutin mobil bentuk Kijang itu seperti Isuzu Panther dan Mitsubishi Kuda dan masih banyak lagi lah. Lanjut ke tahun 2004, melihat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap mobil ini, Kijang yang dulu adalah BUV berubah menjadi MPV. Fitur dan kenyamanan penumpang mulai diberi perhatian lebih oleh Toyota. Selain itu, Toyota juga merombak ulang desain dari si Kijang ini yang semula kotak menjadi lebih bulat dan elegan. Toyota juga sekaligus memberi nama baru buat Kijang yang satu ini dengan nama Innova. Nah, Innova model yang tadi itu disebut sebagai Innova generasi pertama. Model seperti itu juga dipertahankan oleh Toyota 11 tahun lamanya. Itu membuktikan seberapa awet dan timelessnya desain Toyota Innova itu. Jadi dilihat sampai kapanpun itu kayaknya masih enak dipandang. Nah, barulah pada akhir tahun 2015 Toyota merombak Toyota Innova ini, membuat all new generasi kedua yang disebut Toyota Innova Reborn. Nah, Innova ini merupakan tipe tengah dari 3 tipe yang ada, yaitu tipe G, V, dan Venturer. Karena ini tipe V, dia tipe tengah. Nah, model Innova ini elegan sekaligus tegas ya. Itu berkat ada garis lekuk di sini di kap mesinnya, serta bentuk headlamp dan grillnya trapesium yang besar ini. Lalu untuk tipe V, headlamp ini dia sudah pakai LED projector, beda sama tipe G yang masih pakai bohlam biasa. Turun ke bawah. Nah, uniknya di sini
Kalau misalnya mobil-mobil lain itu dia sennya menyatu di headlamp, dia Toyota Innova ini terpisah di bawah. Dia sennya itu ada bersama fog lamp yang masih menggunakan bohlam kuning untuk perlawanan kabut yang lebih baik ya. Nah, di bawah sini juga terpasang body kit model TRD ya, yang terpasang rapih dan membuat mobil ini menjadi semakin ganteng. Body kit ini juga masih bersambung terus sampai ke samping sini. Dia jadi side skirt gitu ya. Jadi biar kalau dilihat dari samping tuh kesannya nggak polos-polos banget. Nah, naik ke atas dia ada spion yang modelnya aerodinamis dan udah ada lampu sein yang LED juga. Bedanya sama tipe G kalau dari samping sini hanya di sini aja. Kalau yang tipe V dia pelipatannya itu sudah elektrik melalui tombol yang ada di dalam. Kalau tipe G itu belum. Nah, kalau soal ban, Innova kami di sini masih menggunakan ban bawaan GT radial berukuran 205/65 ring 16. Kalau soal model velg sendiri, dia memang masih model velg silver biasa ya, belum dual tone. Tapi menurut gue ini fine-fine aja sih. Memang nggak yang wow atau gimana gitu ya, tapi ya cocok lah buat mobil Innova yang diciptakan sebagai mobil keluarga. Sebelum gue lanjut ke bagian belakang, gue mau ngomongin soal dimensi Innova Reborn ini dulu. Meskipun kayaknya agak nggak terlihat, tapi dimensi Innova generasi 2 ini bertambah dibanding yang generasi pertama. Untuk detailnya kalian bisa lihat di tabel di bawah sini. Lumayan bertambahnya ya, jadi memang mobil Innova ini ya cukup bongsor ya. Kita lanjut ke bagian belakang. Ke belakang sini kita langsung bisa melihat stop lampnya yang ciri khas banget karena bentuknya itu kayak taring gitu ya. Nah, terus di bawahnya ada emblem kijang. Ini emblem kijang ini adalah heritage atau warisan yang masih dipertahankan di sini, bahwa warisan dari kakek moyangnya itu. Keren banget. Terus di bawah sini ada emblem 2.4V sebagai pembeda dan penanda bahwa ini merupakan Innova tipe V bervarian mesin diesel. Kalau di sebelah sana ada emblem Innova. Nah, untuk fiturnya sendiri Innova pada bagian belakang sini sudah dilengkapi dengan sensor parkir dan kamera parkir. Jadi kalau kalian lagi mau parkirin mobil yang gede ini, kalian nggak bakal kesusahan dengan fitur-fitur yang tadi. Terus kaca belakang juga sudah ada wiper dan defogger, serta ada washer yang disembunyikan di bawah spoiler itu, nggak kelihatan. Jadi kesannya desainnya itu rapih. Untuk aksesoris lainnya, Toyota Innova V ini juga sudah dilengkapi dengan spoiler, dengan high mounted stop lamp, dan ada body kit tambahan ini di sini, model TRD. Nah, ini memang body kitnya bukan bawaan ya, melainkan ya tambahan sendiri yang keliling tadi. Tapi ya, body kit ini membuat mobil ini menjadi lebih ganteng. Soal space bagasi, sebenarnya nggak perlu diraguin lagi. Karena dalam kondisi kursinya tegak aja ini, space-nya udah cukup besar ya. Ya, kira-kira 2 koper muat lah. Nah, apalagi kalau kondisi kursinya kita lipat. Dan pelipatan ini dibikin sangat mudah oleh Toyota. Kalian cukup tarik tali yang di sini sekali. Tarik 2 kali, dan dia akan keangkat. Dan proses ini kalian gak usah takut kalau kursi bakal kebanting karena kita cukup dengan pakai 1 tangan aja. Lepas dia nggak jatuh dan kalian tinggal ambil penyangganya dan kalian sangkutin ke sini. Tinggal kalian ulangin ke kursi sebelahnya. Dan kalau itu udah dibuka semua, nah kalau kalian udah buka semua ini, kapasitasnya bisa kalau nggak salah itu bisa mencapai 1128 liter. Jadi ya pasti kalian taruh apa aja muat di sini. Oke, eksterior selesai. Kita lanjut ke mesin. Kita semua udah tahu varian Innova yang paling diincar atau paling banyak favorit masyarakat adalah varian bermesin diesel, khususnya yang bertransmisi matic. Karena generasi mesin sebelumnya yang 2KD itu terkenal dengan irit dan bandelnya. Nah, pada generasi kedua ini Toyota menghadirkan mesin baru yang diberi kode 2GD. Nah, yang dulu semula itu 2500 cc, di 2GD ini turun jadi 2400 cc. Tapi bukan berarti performanya turun ya. Justru performanya itu diklaim naik oleh Toyota karena ada pembaharuan dari segi teknologi pada mesin baru ini. Khusus yang bertransmisi matic, mesin 2GD ini diklaim Toyota mampu menghasilkan tenaga sebesar 147 HP pada putaran 3400 rpm. Dengan torsi maksimum mencapai 367 Nm pada putaran 1200 sampai 2600 rpm. Sedangkan untuk konsumsi BBM-nya, Innova Dieselmatic ini mencatatkan angka 1:13 km per liter untuk rute dalam kota dan 1:18 km per liter untuk rute luar kota.
Itu merupakan angka yang sangat fantastis untuk sebuah mobil keluarga. Bayangin aja kalau kalian lagi jalan-jalan pakai mobil ini. Udah mobilnya asik diajak lari, terus mobilnya juga jarang aus. Mobil ini, mesin ini juga terkenal akan ketangguhan dan gak rewelnya. Jadi kalian kasih minum solar subsidi juga bisa, walaupun performanya bakal berkurang. Dan gua pribadi nggak rekomen, kecuali kalian kepepet aja baru. Nah, jadi kalian udah jelaskan kenapa mobil ini jadi inceran orang-orang. Sekarang kita lanjut ke interiornya. Masuk ke dalam, kita langsung disambut dengan mewahnya tampilan interior Innova V ini. Ada layout dashboard dengan panel wood, head unit berukuran besar dengan berbagai fitur, sentuhan modern pada panel AC yang sudah digital, layar MID yang sangat informatif, mood lighting pada langit-langit, dan rear seat entertainment system. Khusus untuk tipe V ini, joknya dia juga beda ya. Dia joknya ada motif garis-garis gitu dan joknya berwarna coklat terang. Memang kalau dilihat ini sih tampilannya jadi lebih manis dan lebih hidup aja terkesan itu. Soalnya warnanya nggak cuma gelap-gelap doang yang dipakai. Nah, di setir dia udah ada tombol di bagian sebelah kanan sini. Tombol ini buat mengatur apa yang mau kita lihat di multi information display-nya yang di speedometer. Ada konsumsi rata-rata real time, ada konsumsi rata-rata umum, terus ada juga sisa jarak tempuh dan indikator eco, dan masih banyak lainnya dalam situ, lengkap banget. Terus di samping sini dia ada tombol sensor, di samping sini ada tombol electric retract mirror. Kalau di tengah sini ada tombol eco dan power mode berkendara, dan di atas sini ada tombol untuk mengatur lampu kabin dan mood lighting. Duduk di sini juga nggak perlu ditanya lagi ya, yang namanya Innova itu pasti nyaman dan joknya empuk. Tambah ini tinggi, maju mundur, dan senderannya itu bisa diatur semua. Setir juga di sini sudah tilt dan teleskopik. Jadi kalian bisa ngatur posisi berkendara sesuai keinginan kalian. Soal kompartemen di sini juga banyak. Pengendara depan dan penumpang depan masing-masing dapat cup holder. Terus di kantong penyimpanan di masing-masing door trim ada. Di tengah sini ada console box, ada cup holder lagi depannya, dan ada kompartemen di tengah sini. Terus di sini ada laci penyimpanan, biasanya buat penyimpan buku servis dan manual. Dan di atas sini ada tempat penyimpanan lagi yang lebih kecil, dan ini adalah cooling glove box, jadi ada AC-nya di dalamnya. Duduk di belakang sini, kesan mewahnya juga masih berasa banget. Di sini di door trimnya masih ada panel piano black dan room door handle sini menghiasi. Terus di atas sini udah ada mood lighting dan ada list silver di sini yang ngedongkrak banget sih penampilannya. Apalagi di sini pencetan AC-nya juga udah digital, jadi makin berasa mahal interior Innova ini. Nah, mulai 2018 akhir juga Toyota sudah memberikan rear seat entertainment system untuk baris kedua. Ya bentuknya TV monitor gini lah ya. Menurut gue ini improvement yang bagus karena buat mobil keluarga sekelas Innova ya perlulah fitur-fitur penghibur seperti ini. Lumayan kan bisa menghibur anak-anak yang duduk di belakang gitu ya. Terus duduk di belakang sini kalian juga bakal dapet armrest beserta cup holder di tengahnya. Jadi duduknya kalian nyaman. Terus juga kalian dapat meja buat makan atau taruh barang gitu juga bisa. Nah, ini lumayan ya. Kalian bisa taruh HP, dompet atau tas di sini karena mejanya tertulis kuat menampung beban sampai 10 kg. Nah, menurut gue malah meja ini bakal berguna banget ke depannya karena di saat-saat seperti ini, saat restoran banyak yang menawarkan opsi makan di mobil, kalian jadi nggak ribet makannya. Sampai kita di baris ketiga, biasanya yang duduk sini adalah yang memiliki kasta terendah dari sebuah keluarga. Atau biasanya kalau kalian paling muda di dalam mobil, kalian harus ngalah yang lebih tua, jadi kalian duduk di belakang. Tapi gue punya berita baik, karena duduk di belakang sini itu cukup nyaman. Jika dibandingkan dengan Pajero atau Fortuner yang badannya lebih gede, malah menurut gue duduk di baris ketiga Innova ini ya paling nyaman. Kalian nggak terlalu jongkok-jongkok banget, terus headroom juga masih ada walaupun terbatas. Dan legroom ini masih ada. Ini by the way, ini posisi depan, nih posisi duduk gua tadi ya, yang masih nyaman banget lah pokoknya legroomnya. Terus jok belakang ini masih bisa kalian atur senderannya. Nah, ditambah lagi kalian masih dapat AC buat baris ketiga. Jadi duduk di belakang sini ya masih nyaman banget sih menurut gua. Masih bisa lah dibanding duduk di belakang Fortuner atau Pajero. Tampilan Innova yang kini menjadi elegan dan modern serta ada penambahan body kit TRD pada Innova milik kami ini membuat Innova ini menjadi pilihan yang pas untuk dijadikan mobil keluarga. Tenaga dan torsi yang besar, konsumsi BBM yang irit, dan
mesinnya yang tangguh mengharumkan nama legendaris Innova dari masa ke masa. Kita tidak berhenti sampai di situ. Interiornya yang mewah dengan kondisi kilometer yang rendah membuat gue berani jamin Innova ini pasti masih enak banget dipakai. Nah, pada hari kami syuting, Toyota Innova V 2019 diesel ini yang kilometernya baru berjalan 7.000 masih tersedia di Formula Motor dengan harga yang sangat menarik, yaitu 354 juta untuk OTR kredit dan 395 juta untuk OTR cash. Nah, kalau kalian mau ngambil paket kreditnya, kalian cukup membayar uang DP sebesar 114 juta rupiah dengan cicilan 8.372.000. Sangat menarik bukan? Kalau di luar sana pasti opennya pada lebih mahal-mahal. Kalau kalian yang tertarik untuk membuktikan kondisinya sendiri secara langsung, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram kami di @formula_motor atau bisa juga langsung ke Instagram sales kami di bawah sini. Sekian dulu video review kali ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan melalui channel YouTube kami di Formula Motor TV. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like video bila kalian menyukainya, subscribe channel kami, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.